Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Berdandan merupakan kegiatan wanita untuk mempercantik dirinya. Hal tersebut wajar dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian para lelaki. Tren fashion yang berkembang pada zaman saat ini pun sangat meresahkan. Saat ini ada tren yang terkenal di kalangan anak muda, yaitu memasang behel atau kawat gigi. Awal mula adanya memasang kawat pada gigi bertujuan untuk memperbaiki struktur gigi yang ada pada seseorang. Karena ada beberapa orang yang mempunyai tatanan gigi yang memang kurang bagus. Tapi sahabat beriman, semakin berkembangnya zaman, memasang behel sudah mempunyai tujuan hanya untuk mempercantik diri saja. Lalu bagaimana hukum Islam dalam memasang behel atau kawat pada gigi? Lantas bolehkah semua itu dilakukan sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut terlaknat, hukum memakai behel atau kawat gigi agar terlihat cantik. Simak penjelasan ini versi dari Magenta Islam. Memasang kawat gigi atau behel telah menjadi tren fashion yang sudah banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Bukan hanya kaum perempuan saja, tetapi kaum pria pun sudah banyak yang mencoba tren satu ini. Butuh biaya yang cukup besar untuk memasang behel. Rasa sakit yang diterima pada saat memakainya pun sampai membuat diri kita kesulitan untuk makan. Dari beberapa kendala tadi, tetap saja banyak yang memasang kawat gigi atau behel untuk bergaya. Bagi beberapa wanita, memasang behel bertujuan untuk mempercantik diri mereka. Mereka rela melewati rasa sakit dan mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya untuk dapat terlihat cantik. Hal ini merupakan sesuatu yang berlebihan, karena setiap wanita sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna. Lalu dalam ajaran Islam, bolehkah kita memasang behel atau kawat gigi ini? Kalian juga penasaran sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap tebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Haram memasang kawat gigi. Banyak cara untuk mempercantik diri dengan cara memakai bedak, lipstik, dan pakaian yang sedang tren saat ini. Namun Islam sahabat beriman memberikan batasan dalam berdandan kepada para wanita. Saat ini banyak orang yang memasang kawat gigi atau behel hanya untuk bergaya dan mempercantik diri mereka. Hal ini sungguh diharamkan oleh ajaran Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Sudah sangat jelas dalam hadis tadi larangan untuk memasang behel atau kawat gigi jika hanya bertujuan untuk kecantikan saja. Hal tersebut pun dinilai merubah ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya sahabat beriman, diri kita sudah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dan tahukah kalian sahabat beriman, Allah tidaklah suka pada hal-hal yang berlebihan. Sebab semua bentuk yang berasal darinya sungguh sudah paling sempurna. Lalu nikmat mana yang akan kalian dustakan sahabat beriman? Perbuatan meniru setan.
Merubah bentuk tubuh yang kita miliki merupakan salah satu perbuatan yang meniru setan. Dengan melakukan itu, maka membuktikan bahwa diri kita sudah terjebak dalam bujuk rayu setan. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagiaan yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan aku membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku, setan, suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 117 sampai 119. Dengan merubah bentuk tubuh kita merupakan bentuk dari kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kufur nikmat merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan azab pedih akan menimpa hambanya yang melakukan hal tersebut. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu sahabat beriman, janganlah kita melakukan sesuatu yang berlebihan hanya untuk mengejar kecantikan. Berdandanlah dalam batas yang wajar dan menutup aurat saja, karena sesuatu yang berlebihan dapat mengantarkan kita kepada keburukan. Lantas bagaimana hukumnya jika untuk kesehatan sahabat beriman? Hukum memakai behel atau kawat gigi untuk kesehatan. Merubah bentuk tubuh tidak selamanya diharamkan dalam Islam. Hal tersebut pun diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kesehatan. Salah satunya adalah memasang kawat gigi atau behel. Hal ini menjadi diperbolehkan jika dengan melakukan itu dapat berdampak baik bagi kesehatanmu. Salah satu contohnya adalah kondisi gigi pasien yang sangat berantakan hingga mengganggu proses makan, atau ada gigi yang berlubang dan terinfeksi sehingga membutuhkan waktu untuk memasang kawat gigi. Maka hal tersebut pun diperbolehkan karena menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Seperti suatu kisah yang dijelaskan dalam sebuah hadis, hidungku terpotong pada perang Kulab di masa jahiliyah. Aku pun menggantinya dengan daun, tetapi daun itu bau sehingga menggangguku. Lalu Rasulullah SAW menyuruhku menggantinya dengan hidung buatan dari emas. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Daud. Selama tidak ada niatan selain untuk kesehatan, maka diperbolehkanlah kita untuk memasang behel pada gigi. Karena sesungguhnya sahabat beriman, saat kita terkena penyakit, maka diharuskan untuk segera diobati. Karena Allah telah menciptakan obat untuk setiap penyakit yang kita derita. Hal ini pun juga tertulis dalam hadis. Wahai sekalian hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu penyakit tua atau pikun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Merupakan sikap yang berlebihan. Merubah bentuk tubuh dengan memasang behel atau kawat gigi untuk kecantikan merupakan tindakan yang berlebihan. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan kesempurnaan kita harus merubah bentuk tubuh yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Umat yang melakukan segala sesuatu yang berlebihan sesungguhnya sudah tersesat di jalan setan. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran.
Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Dari hadis tadi pun sudah sangat jelas bahwa setan akan terus menggoda setiap umat manusia. Hawa nafsu menjadi sasaran untuk mengendalikan kita agar terjerumus ke dalam api neraka. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari perbuatan berlebihan yang sia-sia belaka. Mengejar kesempurnaan dalam kecantikan akan menjerumuskan seseorang wanita dalam rasa sombong dan bangga berlebihan akan fisiknya. Dengan begitu dirinya akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Maka dari itu janganlah kita berlebihan dalam mengejar kecantikan. Cukup mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala, karena semua yang diberikan olehnya adalah yang terbaik untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.